Diduga rugikan negara hingga mencapai 11,5 miliar rupiah sebanyak 44 peratin kepala desa diperiksa oleh Inspektorat Pesisir Barat. Inspektur Pesisir Barat, Henry Dunan menjelaskan, kerugian negara tersebut berasal dari surat pertanggungjawaban SPJ, yang tidak lengkap, pajak yang tidak dibayarkan dan kegiatan. Total keseluruhan dari 44 pekon ini negara mengalami kerugian sebesar 11,5 miliar rupiah, jelasnya. Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022. Lanjut, pihaknya telah memanggil dan memeriksa 44 peratin yang bermasalah tersebut. Dari hasil pemeriksaan itu rata-rata kesalahan pekon desa itu adalah melakukan kegiatan fiktif, pajak yang tidak dibayarkan, SPJ yang tidak lengkap dan lain-lain. Yang fiktif ini nota kegiatannya atau pengadaan ada tapi barangnya tidak ada, bebernya. Dikatakannya, kerugian negara yang diperkirakan mencapai 11,5 miliar rupiah itu berasal dari tahun anggaran 2020 hingga 2022. Ada satu pekon yang kerugiannya mencapai hingga 1 miliar rupiah lebih, berbeda dari yang sudah menjadi tersangka beberapa waktu yang lalu, kata dia. Sementara pekon yang lain jumlahnya bervariasi, ada yang 200 juta rupiah, ada yang 500 juta rupiah, sambungnya. Untuk itu kata Henry, pihaknya memberikan kesempatan kepada peratin yang bersangkutan untuk mengembalikan kerugian negara tersebut hingga akhir Desember tahun 2022. Jadi terkait kerugian yang diakibatkan oleh 44 peratin di Kabupaten Subarat ini, berapa besarnya Pak? Total keseluruhan berkisar 11,5 miliar termasuk pajak, SPJ yang belum lengkap, dan kegiatan-kegiatan yang tidak ada SPJ. Jadi kalau pajak artinya sudah pasti itu kerugian karena tidak dibayarkan kerugian. Nah, kalau yang belum lengkap SPJ tentu secara administratif. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang anggarannya habis, SPJ-nya tidak ada, berarti peratin yang bersangkutan tidak bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan kepadanya. Dan ini tentu ranahnya tindak pidana khusus. Hingga saat ini prosesnya sudah sampai mana Pak? Ya sudah kita panggil, kita minta mereka semua untuk menuntaskan yang belum bayar pajak agar dibayar, yang SPJ belum tuntas agar SPJ dituntaskan, yang tidak ada SPJ agar segera meng-SPJ-kan. Setelah itu nanti baru kita cek fisiknya seperti apa. Di total 44 itu apakah salah satunya yang kemarin terkena jadi tersangka Pak? Di luar itu. Itu tahun berapa saja Pak? Sampai saat ini tentu yang kita periksa adalah tahun 2021, 2020, 2021 dan terakhir 2022 sebelum tahun anggaran berakhir. Untuk 44 peratin ini sendiri, apakah dia sudah tidak menjabat atau bagaimana? Ada yang sudah tidak menjabat, ada yang masih menjabat. Untuk tenggang waktu kita Pak, sampai kapan ya? Tahun anggaran 2020 berakhir, Desember ini itu kita kasih limit waktu dan mereka sudah menyanggupi untuk menuntaskan sampai dengan bulan Desember ini berakhir. Jika tidak ada pekon yang menuntaskan, bagaimana komitmen? Ranahnya kita serahkan ke APH untuk menuntaskan. Mengimbau dari inspektor sendiri bagaimana terkait ada temuannya? Agar perhatian-perhatian kooperatif yang belum membuat SPJ segera di-SPJ-kan, anggaran-anggaran dana desa yang belum tuntas SPJ-nya segera dituntaskan, yang belum bayar pajak segera pajak dibayar. Lagi? Ada satu.